Kopi 1000 Inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kolega, pendengar dan pemirsa yang insya Allah selalu saja diberkahi dan dirahmati oleh Yang Maha Kuasa, dan semoga kita selalu saja berada dalam kedamaian dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dalam seruput kopi inspirasi hari ini, izinkan saya bertutur bercerita tentang keterbatasan atau batasan atau limit. Bagi kolega dan sahabat yang mengkaji ilmu hukum, banyak buku yang bicara tentang limit ini. Salah satunya adalah The Limits of Law, karyanya Anthony Elliot umpamanya, yang memberikan batasan atau keterbatasan dalam berbagai bidang yang pengelompokkan dari ilmu hukum itu, dari tataran yang paling dasar, undang-undang, sampai aturan-aturan yang bersifat teknis. Pada saat juga saya tadarus, ya, kemudian juga di sana banyak disebutkan atau banyak dibaca oleh kita di dalam kitab suci itu, ada ayat-ayat yang jelas maknanya, tetapi ada juga ayat-ayat yang tidak jelas bagi kita yang perlu penafsiran. Bahkan disebutkan di sana arti atau tafsir sebenarnya hanya Yang Maha Kuasa yang mengetahuinya. Dalam kehidupan kita juga bertutur, ya, sering ada keterbatasan yang muncul dalam diri kita, dalam tingkah laku kita, dalam pikiran kita, yang semuanya itu menunjukkan bahwa keterbatasan itu adalah satu keniscayaan. Kabar baiknya, ya, kenapa manusia itu diberikan keterbatasan? Karena memang sesungguhnya keterbatasan itu adalah untuk manusia atau untuk diri kita sendiri. Kita ambil contoh yang paling ringan aja. Kalau kita punya pendengaran yang sangat tajam, ya, atau bisa mendengar kepada hal-hal bunyi yang sekecil-kecilnya kita bisa dengar, Anda bayangkan kita tidak bisa istirahat karena selalu saja mendengar ada bunyi yang masuk ke dalam telinga kita. Bayangkan saja juga kalau kita bisa melihat benda-benda yang jauh sekali, ya, punya penglihatan yang sangat baik, yang tajam dan jauh, maka juga kita tidak bisa istirahat untuk memejamkan mata itu. Begitu juga dalam aktivitas kehidupan kita. Adakah semua kita yang mampu mengerjakan semua bidang? Ya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, beraktivitas itu apakah semua bisa kita kerjakan sendiri? Ya, tentu juga tidak bisa, karena kita juga memakai dan menggunakan peralatan dan berbagai macam, termasuk yang kita makan, yang kita minum, itu juga adalah hasil dari orang lain yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Dalam berbagai bidang keahlian juga, adakah semua kita yang ahli pada semua bidang? Enggak, paling 1-2, ataupun kalau multi talent mungkin bisa saja 3-4, tapi selebihnya itu adalah keahliannya orang lain. Nah, oleh karena itulah, sahabat, kolega, pemirsa, dan pendengar, memang kita punya keterbatasan, yang dalam keterbatasan itulah sesungguhnya kita dianjurkan atau disadarkan perlunya orang lain dalam kehidupan kita. Artinya, adanya keterbatasan itu memberikan sinyal kita harus bersinergi dengan orang lain, karena kita tidak mampu hidup sendiri. Bahasa bijaknya itu adalah kelebihan yang ada pada kita itu menjadi rahmat bagi yang lain. Kelebihan orang lain itu menjadi rahmat bagi kita. Begitu seterusnya, begitu juga sebaliknya. Sehingga itulah tercipta yang satu sinergi di dalam kehidupan itu. Yang kedua, menyadari akan keterbatasan ini, juga bijak melihat tentang kekurangan yang ada pada orang lain. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah tidak sempurna,
ada batas, ada batasan, ada limit, maka orang lain juga tidak sempurna. Oleh karena itu, mencela ketidaksempurnaan orang lain sesungguhnya tidak bijak, karena diri kita sendiri adalah juga tidak sempurna. Oleh karena itulah sahabat dan kolega semua, ya, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama, mari kita saling ingatkan di dalam kehidupan ini agar kita bisa meraih dan menikmati hidup dengan sebaik-baiknya. Ini cerita tentang limit, cerita tentang keterbatasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi 1000 Inspirasi.